Indomie 5 ribuan. 5 ribuan. Itu adalah teriakan biasa dari seorang penjual mie instan di sebuah gang sempit di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun, pada saat itu, 3 SUV hitam mengepung gang tersebut. "Hei, kamu yang jualan mie di sini, kan? Nama kamu Citra?" Ancaman dari para preman itu dimulai. Saat salah satu dari mereka menendang gerobak mie instan itu, tatapan mata Citra berubah total. Gerakan tangannya secepat kilat. Kuah Indomie yang sedang mendidih dengan tepat menyiram pergelangan tangan musuhnya. "Aduh, maaf. Saya tidak sengaja," katanya dengan suara tenang. Tapi tangan Citra sudah menggenggam sebuah gas torch seolah-olah itu adalah senjata. Sesuatu yang telah tertidur selama 15 tahun mulai bangkit kembali. Siapakah Citra sebenarnya? Mengapa ia meninggalkan kehidupan normalnya dan kembali mengangkat senjata? Pertarungan sengit seorang wanita untuk melindungi gang kecilnya dimulai. Dan pada akhirnya, ia menemukan makna kedamaian yang sesungguhnya. Semua rahasia yang mengejutkan ini akan dimulai dari sekarang. Matahari mulai terbenam di sebuah gang sempit di Tanah Abang, Jakarta, pada tahun 2024. Saat lampu-lampu jalanan mulai menyala satu persatu sekitar pukul 18.29, Citra Wulandari, 29 tahun, sedang memasak Indomie di depan gerobak kecilnya. "Indomie 5 ribuan, 5 ribuan." Suara Citra bergema di seluruh gang. Di tengah harga barang yang serba mahal, Indomie seharga Rp5.000? Orang-orang yang lewat mulai menoleh satu persatu. Seorang nenek dari apartemen terdekat datang perlahan dengan tongkatnya. "Neng, beneran ini harganya 5.000? "Iya, Nek. Saya tambahin telur juga, ya." "Ya ampun, di zaman sekarang masih ada anak baik seperti kamu. Sudah seperti cucu nenek sendiri." Nenek itu tersenyum hangat menatap Citra. Citra pun ikut tersenyum, tetapi matanya secara refleks memindai sekelilingnya. Posisi CCTV di pintu masuk gang, cahaya dari jendela lantai 2 sebuah rumah kos, bayangan yang terpantul di cermin sebuah pangkas rambut di seberang jalan. Bahkan jemuran yang bergoyang karena angin, semuanya secara otomatis terekam di mata Citra. Hidup normal saja. Cukup hidup normal, gumam Citra dalam hati sambil menyelesaikan Indomie dan memberikannya kepada sang nenek. Melihat nenek itu makan dengan lahap sambil menyeruput kuahnya, Citra merasakan ketenangan sejenak. "Enak sekali, Neng. Rasanya seperti Indomie buatan ibu nenek dulu." Waktu itu, Indomie masih langka, cuma bisa makan pas lebaran, kata nenek itu. Citra mengangguk. Namun, Citra tidak punya kenangan seperti itu. Masa kecilnya sebagian besar dihabiskan di pusat pelatihan dan asrama militer. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, gang mulai sepi. Citra merapikan gerobaknya sambil merenungkan hari itu. Ia berhasil menjual 32 mangkuk Indomie, menghasilkan Rp160.000. Setelah dikurangi biaya bahan, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. "Mbak, besok jualan lagi, ya?" Seorang mahasiswi yang menjadi pelanggan terakhirnya melambaikan tangan dan menghilang. Citra mencuci piring sendirian, tenggelam dalam pikirannya. Apakah ini benar-benar kehidupan yang aku inginkan? Setelah selesai merapikan dan memasukkan gerobaknya ke gudang kecil di sudut gang, Citra berjalan menuju kamar kosnya yang berjarak 10 menit. Selama berjalan, inderanya tetap waspada. Suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang, gerakan di antara bayang-bayang gedung, hingga nomor plat mobil yang terparkir. Setibanya di kamar kos, Citra mengunci pintu dan memeriksa perangkat keamanannya. Dari luar, itu tampak seperti kamar kos biasa, tetapi di berbagai sudut tersembunyi sistem keamanan khusus milik Citra. Ia duduk di tempat tidur, menyalakan tabletnya, dan mulai memeriksa berita internasional. Situasi terbaru perang di Ukraina, perubahan geopolitik di Timur Tengah, berita peluncuran misil Korea Utara. Ia tidak pernah melewatkan berita-berita terkait zona konflik internasional dan terorisme. Ada serangan bom lagi di Suriah, ya. Citra menghela napas dan meletakkan tabletnya. Setiap kali melihat kata Suriah, hatinya terasa nyeri. Peristiwa yang terjadi di sana 15 tahun lalu masih terasa begitu nyata. Citra meraih tas tahan air dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada sepucuk pistol dan beberapa paspor. Amerika Serikat, Jerman, Jepang, masing-masing dengan nama dan kewarganegaraan yang berbeda. Ia mengambil salah satunya dan menatapnya lama. Itu adalah paspor Indonesia dengan nama Maya Sari.
Salah satu nama samaran yang ia gunakan setelah meninggalkan nama aslinya, Citra Wulandari. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Apakah hidup biasa seperti ini yang aku inginkan? Dari jendela, pemandangan malam gang itu terlihat. Lampu neon dari warung kelontong, kelap-kelip lampu dari tempat karaoke, cahaya hangat dari warung pecel lele yang masih buka hingga larut malam. Semuanya begitu biasa dan sehari-hari. Namun bagi Citra, semua itu masih terasa asing. Hingga 15 tahun yang lalu, Citra hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Medan perang di mana suara tembakan tak pernah berhenti, misi-misi berbahaya di mana kematian bisa datang kapan saja, dan ikatan kuat dengan rekan-rekannya. Semua itu kini terasa seperti masa lalu yang sangat jauh. Ia sangat merindukan rekan-rekannya. Bima Prakoso, Lestari, Arif. Rekan-rekan yang pernah bertaruh nyawa bersamanya dalam misi. Di mana mereka sekarang? Apakah mereka juga hidup dalam rutinitas biasa seperti dirinya? Citra mengeluarkan sebuah foto usang dari laci. Foto dirinya dan 3 rekannya saat mereka berusia awal 20-an. Semua mengenakan seragam militer, tetapi identitas mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah anggota pasukan khusus yang menjalankan misi rahasia negara. Mas Bima, apa kabar? Ya? Lestari, Arif. Menatap wajah rekan-rekannya di foto satu persatu, Citra menghela napas panjang. Tidak ada cara untuk menghubungi mereka, dan tidak ada keberanian untuk melakukannya. Mereka semua pasti sudah menjalani kehidupan baru. Besok, aku akan menjual Indomie 5 ribuan lagi, gumam Citra sambil memasukkan foto itu kembali ke laci. Sebelum mematikan lampu, ia memeriksa jendela sekali lagi. Itu adalah kebiasaan lamanya. Bahaya selalu datang dari tempat dan waktu yang tak terduga. Gang itu sunyi. Selain cahaya taksi yang sesekali lewat dan suara gonggongan anjing dari kejauhan, tidak ada apa-apa lagi. Sepertinya hari biasa lainnya akan dimulai besok. Namun, Citra belum tahu. Kehidupan tenangnya akan segera berubah total. Itu adalah suatu malam di bulan Juli yang hujan. Udara lembab khas musim hujan menyelimuti gang. Biasanya, waktu makan malam akan ramai oleh pelanggan, tetapi hari ini pesanan sangat sepi. Wah, hari ini sepi banget, keluh Citra sambil merapikan bagian depan gerobaknya. Hanya suara tetesan air hujan yang menghantam terpal gerobak yang terdengar di gang. Sudah lewat jam 8 malam, tetapi hanya 5 atau 6 pelanggan yang datang. Saat itulah, suara mesin mobil terdengar dari pintu masuk gang. Citra mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu. Sebuah mobil Fortuner hitam berhenti di mulut gang. Plat nomornya B1234XYZ. Semua informasi itu secara otomatis terekam di mata Citra. Pintu mobil terbuka, dan 3 pria tegap berbalut pakaian olahraga bermerek turun. Pria di depan, tingginya sekitar 180 cm, berbadan kekar. Di lehernya ada tato naga, dan di telinga kirinya ada anting berlian yang berkilau. Pria di sebelah kirinya lebih pendek, tetapi bahunya lebar. Setiap kali tersenyum, gigi emasnya yang berkilau terlihat. Pria di sebelah kanan terus-menerus memainkan Apple Watch terbarunya. Preman, pikir Citra dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Latihan selama 15 tahun telah mendarah daging dalam dirinya. Ketiga pria itu berjalan perlahan ke arah gerobaknya. Cara mereka berjalan menembus hujan tampak seperti adegan dalam film. Citra terus berpura-pura memasak Indomie sambil mengamati gerakan mereka. "Hei, kamu yang jualan mie di sini, kan?" tanya pria bertato, yang tampaknya adalah pemimpin mereka, dengan suara kasar. Nada bicaranya penuh permusuhan. Citra dengan tenang mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Seketika, semua ciri khas mereka tersimpan di benaknya. Tato di leher pemimpinnya, cincin di jari manis pria bergigi emas, dan tali sepatu kanan pria ber-Apple Watch yang terlepas. Semuanya terekam dalam sekejap. "Iya, ada apa ya?" Suara Citra tetap tenang. Namun, tangannya sudah dengan lembut memegang gagang panci berisi kuah Indomie yang panas. "Bos kami sudah bilang mau bikin laundromat koin dan kafe di gang ini. Kalau orang miskin kayak kamu jualan di sini, itu mengganggu gentrifikasi, tahu?" Mendengar kata-kata pria bertato itu, Citra hampir tertawa. Preman yang menggunakan istilah gentrifikasi. Dunia benar-benar sudah banyak berubah, pikirnya. "Saya jualan di sini secara resmi, ada izinnya," jawab Citra dengan tetap tenang. Namun, inderanya sudah beralih ke mode tempur.
Ia memindai situasi sekitar, menghitung jalur pelarian, dan mengidentifikasi benda-benda yang bisa digunakan sebagai senjata. Hah? Izin? Hahaha. Pria bertato itu tertawa mengejek. Kemudian, tiba-tiba ia menendang gerobak itu. Brak! Dengan suara keras, mangkuk-mangkuk plastik berhamburan ke genangan air hujan. Hei, apa yang kalian lakukan? Teriak Citra, tetapi para pria itu tidak peduli. Pria bergigi emas mendekat dan menarik terpal gerobak. Jangan jualan pakai barang rombeng begini. Cari tempat lain sana. Ini sekarang wilayah kami. Saat itulah, tatapan mata Citra berubah. Sesuatu yang telah tertidur selama 15 tahun mulai bangkit perlahan. Tangan kanan Citra bergerak hampir tanpa sadar ke arah kompor gas. Aku sudah bersabar. Sangat lama. Citra bergumam dalam hati. Ia tidak tahu berapa banyak hal yang telah ia tahan demi menjalani kehidupan normal. Pelanggan yang tidak sopan, kerja keras dari subuh hingga larut malam, kehidupan yang pas-pasan. Ia telah menanggung semuanya, dan sekarang preman-preman ini muncul. Neng, dengarkan kata kami. Mulai besok jangan jualan di sini, kata pria ber-Apple Watch dengan nada mengancam. Citra menatap mereka satu persatu. Ia bisa merasakan bahwa ketiganya meremahkannya. Maaf, tapi saya akan terus berjualan di sini. Suara Citra terdengar tegas. Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Inilah tempat tinggal baru yang telah ia pilih. Apa? Cewek ini benar-benar meremehkan kita? Pria bertato itu marah dan mendekati Citra. Pada saat itu, Citra dengan tepat memprediksi gerakannya. Serangan apa yang akan ia lakukan? Ke arah mana ia akan bergerak? Semuanya tampak seperti dalam gerak lambat. Namun, Citra menahan diri. Belum saatnya. Ia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Jangan berbuat seperti ini di sini. Ini merugikan pedagang lain juga, kata Citra. Pria bergigi emas tertawa sinis. Merugikan? Kami ini mau memajukan gang ini. Gara-gara warung mie kampungan kayak kamu, citra gang ini jadi jelek, tahu? Lalu, saya harus bagaimana? Gampang. Pindah saja ke tempat lain. Atau, pria bertato itu menatap Citra dari atas ke bawah dengan senyum mesum. Kerja buat kami juga boleh. Wajahmu cantik, kok. Kalau kerja di tempat hiburan malam, pasti dapat banyak uang. Kepalan tangan Citra mengeras. Tapi ia tidak menunjukkannya sama sekali. Saya suka pekerjaan ini. Saya akan terus melakukannya. Dasar cewek keras kepala. Pria bertato itu marah dan menendang gerobak itu sekali lagi. Kali ini, bahan-bahan Indomie pun berhamburan ke lantai. Citra menatap pemandangan itu dengan tenang. Jika ini 15 tahun yang lalu, ia pasti sudah melumpuhkan semua pria ini. Tapi sekarang berbeda. Untuk hidup sebagai warga biasa, ia harus bersabar. Besok kami datang lagi. Pikirkan baik-baik sampai saat itu. Ketiga pria itu berkata begitu, lalu pergi dengan mobil mereka. Gang itu kembali sunyi, hanya menyisakan suara hujan. Sambil memunguti bahan-bahan yang berserakan, Citra berpikir. Apakah aku benar-benar tidak bisa hidup normal? Namun, di satu sisi hatinya, suara lain terdengar. Naluri yang telah ia tekan selama 15 tahun mulai bergerak lagi. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Gang yang terlihat dari jendela terasa berbeda dari biasanya. Itu bukan lagi tempat perlindungan yang aman. Itu sedang berubah menjadi medan perang. Keesokan harinya pukul 5 pagi, Citra sudah berada di gang, 2 jam lebih awal dari biasanya. Karena tidak bisa tidur nyenyak semalam, lingkaran hitam tebal muncul di bawah matanya. Namun, tatapan matanya lebih tajam dari sebelumnya. Sambil menyiapkan gerobaknya, Citra merenungkan kejadian kemarin. Sudah jelas para preman itu akan datang lagi. Tapi Citra tidak berniat mundur. Inilah tempat peristirahatan terakhir yang ia pilih. Mbak Citra, pagi sekali datangnya, sapa Pak Budi, pemilik warung kelontong di ujung gang, yang keluar untuk membuang sampah. Pak Budi, seorang pria parubaya berusia 50-an, telah menjalankan warungnya di gang ini selama 15 tahun. Iya, Pak. Bapak juga pagi sekali. Mbak Citra, saya khawatir sekali karena preman-preman kemarin itu. Mbak tidak apa-apa, kan?
Suara Pak Budi terdengar tulus khawatir. Citra mengangguk dan tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Bukan masalah besar. Tapi Pak Budi masih tampak cemas. Zaman sekarang, preman seperti itu sering muncul di ganggang seperti ini dan mengganggu pedagang. Hati-hati ya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Setelah Pak Budi masuk kembali ke warungnya, Citra merapikan gerobaknya sendirian. Namun, inderanya sudah dalam mode waspada. Ia memeriksa setiap sudut gang, mencari apakah ada yang berubah dari kemarin. Pukul 7 pagi, pelanggan pertama muncul. Pak Karyo, seorang pekerja konstruksi dari proyek terdekat. Citra, Indomie 1. Siap, Pak. Pakai telur, ya? Tentu, terima kasih. Kemarin sepertinya tutup lebih awal, ya? Pak Karyo menyadari Citra tutup lebih awal dari biasanya. Citra menjawab dengan santai. Oh, bahan-bahannya habis, Pak. Sambil memasak Indomie, Citra terus mengawasi sekelilingnya. Sebuah mobil Avanza hitam yang biasanya tidak ada terparkir di pintu masuk gang. Plat nomornya B5678 ABC. Mereka mengawasiku, pikir Citra dalam hati sambil menyelesaikan Indomie. Sementara Pak Karyo makan dengan lahap, Citra mengamati mobil itu. Sepertinya ada orang di dalam, tetapi tidak terlihat jelas karena kaca film yang gelap. Sekitar pukul 10 pagi, waktu di mana biasanya sepi pelanggan, tiba-tiba orang-orang mulai berdatangan. Tapi anehnya, semua wajahnya asing. Saat itulah, pria bertato yang kemarin muncul lagi. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Seorang pria parubaya yang mengenakan jaket mewah dan jam tangan Rolex bersamanya. Hei, penjual mie, panggil pria bertato itu sambil mendekati Citra. Kemudian ia menunjuk pria parubaya di sampingnya. Ini bos kami. Pria yang disebut, bos, itu tampak berusia awal 50-an. Tingginya sekitar 170 cm dengan perut buncit, tipikal pria parubaya. Namun, tatapannya tajam dan dari cara bicaranya, terasa pengalaman yang panjang. Anak muda yang cantik, kata si bos sambil menatap Citra dari atas ke bawah. Citra merasa tidak nyaman, tetapi tidak mengubah ekspresinya. Kalau kerja sama saya, tidak perlu jualan kayak orang susah begini. Saya bisa jadikan kamu selebgram. Anak muda zaman sekarang sukakan hal-hal seperti itu? Bagaimana? Mendengar tawaran si bos, Citra menggelengkan kepala. Dengan hormat, saya tolak. Tolak? Wajah si bos seketika berubah. Sepertinya tidak banyak orang yang pernah menolak tawarannya. Anak-anak, cewek ini meremehkan kita rupanya, teriak si bos kepada anak buahnya. Pria bertato, pria bergigi emas, dan beberapa pria baru yang tidak terlihat kemarin muncul. Total 5 orang mengelilingi Citra. Citra dengan tenang menganalisis situasi. Kelima orang itu kemungkinan besar membawa senjata. Terutama bagian pinggang si bos yang tampak menonjol mencurigakan. Neng, bos kami sudah memberikan penawaran bagus, kenapa ditolak? Salah satu pria baru mendekati Citra. Citra mengawasi gerakan pria itu sambil menjawab. Saya suka pekerjaan ini. Saya akan terus melakukannya. Dasar cewek keras kepala. Pria bertato itu marah dan mendekat ke arah gerobak. Citra telah menunggu saat itu. Tepat ketika anak buahnya hendak merobohkan gerobak, Citra bergerak. Ia dengan cepat memiringkan panci Indomie yang sedang mendidih, membuat air panasnya tepat mengenai pergelangan tangan pria bertato itu. Aarg! Sialan, teriak pria bertato itu sambil memegangi pergelangan tangannya yang tersiram air panas. Namun, ekspresi Citra tetap tenang. Oh, maaf. Saya tidak sengaja. Suara Citra terdengar sangat alami, seolah-olah itu benar-benar sebuah kesalahan. Namun, tangan kanannya sudah menggenggam gas torch seolah itu adalah senjata. Refleksku masih bagus. Citra berpikir dalam hati sambil memprediksi gerakan musuh selanjutnya. Ia tahu si bos akan marah dan anak buahnya akan bertindak lebih kasar. Tidak sengaja katamu? Jelas-jelas kamu sengaja. Pria bergigi emas hendak menyerang Citra, tetapi si bos mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu, tunggu. Cewek ini ada yang istimewa. Tatapan mata si bos berubah. Dengan pengalaman panjangnya, ia sepertinya menyadari bahwa gerakan Citra bukan sekadar kecelakaan.
Gadis biasa pasti sudah menangis dan memohon sekarang, tapi cewek ini terlalu tenang. Citra merasakan tatapan si bos dan merasa tegang. Ada risiko identitasnya terbongkar. Saya hanya takut, jadi begitu, jawab Citra sambil tersenyum canggung, tetapi kecurigaan si bos tidak mudah hilang. Takut? Hah. Kalau takut, tanganmu seharusnya gemetar. Tapi tanganmu sama sekali tidak gemetar. Tuduhan si bos membuat Citra terkejut sesaat. Latihan selama 15 tahun telah mendarah daging sehingga tangannya tidak gemetar bahkan dalam situasi tegang. Saya memang orangnya begini. Menarik. Neng, kamu pernah ikut bela diri atau semacamnya? Tidak. Jawaban Citra sedikit terlalu cepat. Si bos tidak melewatkan hal itu. Jawabanmu terlalu cepat. Apa ada yang kamu sembunyikan? Suasana semakin tegang. Citra memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Belum saatnya. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Citra bergumam dalam hati dan mulai mencari cara lain. Saat itu, suara sirene mobil polisi terdengar dari pintu masuk gang. "Wai, ada polisi!" teriak pria bergigi emas. Si bos dan anak buahnya bergerak cepat. "Hari ini kita sudahi sampai di sini." Tapi ini belum berakhir, kata si bos sambil menatap Citra sekali lagi sebelum pergi. Tatapannya bercampur antara kecurigaan dan rasa tertarik. "Neng, kita akan bertemu lagi. Pikirkan baik-baik sampai saat itu." Setelah para pria itu pergi, Citra ditinggal sendirian. Mobil polisi itu hanya melewati gang. Mungkin ada kejadian lain di dekat situ. Sambil merapikan bahan-bahan yang berserakan, Citra tenggelam dalam pikirannya. Tatapan si bos terus terngiang di kepalanya. Pria itu bukan preman biasa. Ada aura yang lebih berbahaya darinya. Aku harus berhati-hati, gumam Citra sambil merapikan kembali gerobaknya. Namun, di satu sisi, ia merasakan kegembiraan aneh dari ketegangan yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Sore harinya, pelanggan tetap mulai berdatangan satu persatu. Tapi semua menatap Citra dengan tatapan khawatir. Sepertinya kejadian pagi tadi sudah menyebar di seluruh gang. "Mbak Citra, tidak apa-apa?" tanya Nenek Lastri, salah satu pelanggan setianya, dengan cemas. "Iya, Nek, tidak apa-apa. Bukan masalah besar." Tapi Nenek Lastri masih tampak cemas. Zaman sekarang banyak orang jahat begitu, harus hati-hati. Citra merasa berterima kasih atas perhatian nenek itu. Kehangatan seperti inilah yang membuatnya tidak bisa meninggalkan gang ini. Malam itu, Citra menutup dagangannya lebih awal dari biasanya. Terlalu berbahaya untuk berlama-lama di gang. Namun, Citra tahu. Ini barulah permulaan. Seminggu berlalu. Suasana gang telah berubah total. Satu persatu, para pedagang mulai pindah. Nenek Siti, yang telah menjual gado-gado di sini selama lebih dari 50 tahun, juga sedang berkemas. "Citra, nenek juga mau pergi sekarang," kata Nenek Siti sambil mendekati Citra. Suaranya bercampur antara kesedihan mendalam dan kemarahan. "Nek, kenapa? Ini kan tempat nenek." Preman-preman itu datang setiap hari mengganggu. Kemarin, mereka bahkan menumpahkan bumbu gado-gado ke tanah. Nenek yang sudah 70 tahun lebih ini mana bisa melawan mereka? Hati Citra terasa sakit. Nenek Siti adalah orang yang paling ramah padanya sejak hari pertama ia datang ke gang ini. Saat bahan-bahan Indominya kurang, ia memberinya telur. Di musim hujan yang dingin, ia membawakannya wedang jahe hangat. "Nek, saya tidak akan pergi." "Citra, kamu juga sebaiknya cepat cari tempat lain. Anak muda sepertimu mau apa di sini?" kata Nenek Siti sambil menggenggam erat tangan Citra. Tangan keriputnya terasa dingin dan bergetar. Sekitar pukul 2 siang, Pak Budi, pemilik warung kelontong, mendekati Citra. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Mbak Citra, sebaiknya Anda juga pindah." "Kenapa, Pak?" Preman-preman itu datang setiap hari mengancam, dan mereka memposting hal-hal buruk tentang warung kita di Instagram. Bahkan di ulasan GoFood, mereka memberikan rating bintang 1 dengan ulasan palsu. Pak Budi menunjukkan ponselnya kepada Citra. Di layar Instagram, ada postingan seperti warung-warung kotor di Gang Tanah Abang, pedagang ilegal. Foto-fotonya juga diedit dengan niat jahat.
Kalau diserang lewat media sosial seperti ini, jualan jadi tidak laku. Pelanggan muda sekarang datang berdasarkan ulasan di internet. Melihat layar itu, kemarahan Citra memuncak. Jika ini adalah masa lalunya, ia pasti sudah mencari preman-preman itu dan menyelesaikan semuanya. Tapi sekarang ia harus menahan diri. Saya tidak apa-apa, Pak. Mbak Citra, tolong lihat kenyataannya. Bagaimana kita, rakyat kecil, bisa melawan serangan terorganisir seperti itu? Kata-kata Pak Budi penuh dengan keputusasaan. Itu adalah rasa ketidakberdayaan yang dirasakan oleh seorang warga biasa yang telah hidup jujur selama lebih dari 40 tahun. Malam itu pukul 9, Citra menutup dagangannya lebih awal dan kembali ke kamar kosnya. Saat menaiki tangga, ia merasakan sesuatu yang aneh. Lorong terasa lebih sepi dari biasanya, dan ada bau aneh di udara. Setibanya di depan pintu, firasat Citra terbukti benar. Selembar kertas putih tertempel di pintunya. Pergi dari sini besok. Kalau tidak, mati kau. Penguasa baru gang ini. Citra melepas selebaran itu dengan senyum dingin. Ancaman. Sudah lama sekali ia tidak mendengar kata itu. 15 tahun yang lalu, justru dirinya lah yang sering memberikan ancaman seperti itu. Masuk ke dalam kamar kos, Citra merobek selebaran itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian, ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah USB usang. Saat USB itu dicolokkan ke laptop, muncul jendela permintaan kata sandi. Citra mengetikkan kata sandi yang rumit. Operasi Suriah 200901115. Itu adalah nama sandi misi terakhirnya 15 tahun yang lalu. File-file mulai terbuka satu persatu. Di dalamnya ada foto-foto Citra muda dan rekan-rekannya. Semuanya adalah anggota pasukan khusus yang menjalankan misi rahasia negara. Di foto pertama, Citra berusia 24 tahun. Ia mengenakan seragam militer, tetapi tatapan matanya sangat berbeda dari sekarang. Dingin, tajam, siap untuk melenyapkan musuh kapan saja. Bima Prakoso. Citra bergumam sambil menunjuk seorang pria di foto. Bima Prakoso, 26 tahun, adalah seniornya yang 2 tahun lebih tua. Ia selalu menjaga Citra dan selalu berada di garis depan dalam misi berbahaya. Sosok yang seperti kakak yang bisa diandalkan. Lestari. Wanita di foto berikutnya adalah Lestari. Seumuran dengan Citra, ia adalah ahli bahan peledak dan sosok yang tak tergantikan di tim. Karakternya yang ceria dan ramah membuatnya menjadi pencair suasana di tim. Arif. Pria terakhir adalah Arif. Yang termuda di tim, berusia 22 tahun, tetapi kemampuan menembaknya tak tertandingi. Ia pendiam, tetapi rela mengorbankan nyawanya demi rekan-rekannya. Mas Bima, Lestari, Arif, di mana kalian semua sekarang? Citra menatap foto itu dan teringat masa-masa itu. Meskipun berbahaya, mereka tidak pernah merasa takut saat bersama. Hari-hari di mana mereka saling percaya dan berhasil menyelesaikan misi yang tampaknya mustahil. Saat itu, notifikasi WhatsApp berbunyi di ponselnya. Pesan dari nomor tak dikenal. Merpati putih sedang dikejar gagak hitam. Jantung Citra mulai berdebar kencang. Ini adalah sandi yang digunakan timnya di masa lalu. Merpati putih adalah nama sandinya, dan gagak hitam berarti musuh. Jari-jarinya gemetar saat mengetik balasan. Siapa ini? Beberapa detik kemudian, balasan datang. Teman lama. Besok kita bertemu di gereja katedral. Citra meletakkan ponselnya dan tenggelam dalam pikirannya. Siapa yang mengirim pesan ini? Bima, Lestari, Arif? Atau orang yang sama sekali berbeda? Kenapa sekarang? Citra curiga. Tidak mungkin kebetulan seseorang muncul tiba-tiba setelah 15 tahun tanpa kabar. Ini pasti ada hubungannya dengan apa yang terjadi di gang. Malam semakin larut, tetapi Citra tidak bisa tidur. Melihat keluar jendela, sebuah mobil hitam masih terparkir di gang. Jelas ia sedang diawasi. Citra mengeluarkan tas tahan air dari bawah tempat tidurnya dan memeriksa isinya. Sepucuk pistol, 6 paspor, uang tunai $100.000, dan kapsul racun untuk situasi darurat. Semuanya tersimpan seperti 15 tahun yang lalu. Haruskah aku pergi ke katedral besok? Citra bimbang. Ada kemungkinan itu jebakan. Tapi dalam situasi sekarang, ia mungkin membutuhkan bantuan dari rekan-rekan lamanya. Baru pada pukul 3 pagi,
Citra membuat keputusan. Ia akan pergi ke katedral besok. Tetapi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, ia akan membawa senjata. Ia membongkar pistolnya dan menyembunyikannya di berbagai bagian tasnya. Kapsul racun ia masukkan ke dalam kalungnya. Dari luar, itu tampak seperti kalung salib biasa, tetapi bisa menjadi penyelamat nyawanya dalam keadaan darurat. Citra menatap cermin dan memeriksa penampilannya. Sosok pembunuh berdarah dingin 15 tahun yang lalu telah lenyap, hanya menyisakan penampilan penjual Indomie biasa. Tapi Citra tahu. Semua itu hanyalah penampilan luar. Besok, semuanya akan menjadi jelas, gumam Citra sambil memejamkan mata. Namun, di dalam hatinya, ia sudah punya firasat. Kehidupan biasanya akan segera berakhir. Dan waktunya untuk menghadapi masa lalu sekali lagi telah tiba. Dari luar gang, suara mesin mobil hitam itu masih terdengar. Mereka sepertinya juga sedang menunggu sesuatu. Besok, pasti bukan hari yang biasa. Selasa, 30 Juli, pukul 2 siang. Di tengah suasana khusyuk gereja Katedral Jakarta, Citra melihat siluet yang dikenalnya. Meskipun penampilannya sangat berbeda dari ingatannya 15 tahun yang lalu, dari cara berjalannya saja ia tahu. Itu Bima Prakoso. Namun, itu bukan Bima yang dulu mengenakan seragam militer dan menjalani misi berat bersamanya. Ia mengenakan setelan jas mahal yang rapi, dan di pergelangan tangannya berkilau jam tangan Audemars Piguet Royal Oak. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan gel, dan di wajahnya ada senyum santai yang tidak ada 15 tahun lalu. Citra, lama tidak bertemu. Suara Bima sama seperti dulu, tetapi ada nuansa yang berbeda. Terasa lebih berkelas dan lebih penuh perhitungan. Mas Bima. Bagaimana Mas bisa? Citra perlahan mendekati Bima yang duduk di bangku gereja. Di satu sisi, ia merasa senang, tetapi di sisi lain, ada kegelisahan aneh. Tidak mungkin kebetulan seseorang yang tidak pernah menghubunginya selama 15 tahun tiba-tiba muncul. Banyak yang mencarimu. Terutama kamu, kata Bima sambil duduk di samping Citra. Aroma parfum Bima tercium. Parfum mewah yang belum pernah ia cium sebelumnya. Yang mencari saya? Ingat operasi di Suriah 15 tahun lalu? Teroris yang kita bunuh itu. Wajah Citra menegang. Operasi di pinggiran Damaskus, Suriah, adalah salah satu kenangan paling buruk baginya. Misi untuk melenyapkan teroris bernama HKM Al-Bashir, di mana terjadi korban sipil dalam prosesnya. Anak HKM Al-Bashir sudah masuk ke Indonesia. Untuk balas dendam. Mendengar kata-kata Bima, Citra merasakan hawa dingin di punggungnya. Dalam operasi 15 tahun lalu, HKM Al-Bashir memiliki seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Citra masih ingat mata anak itu. Tatapan yang penuh dengan kesedihan karena kehilangan ayah dan dendam. Jadi, Mas datang untuk membantuku? Citra menatap Bima dengan penuh harap. Ia pikir, sebagai rekan yang pernah bertaruh nyawa bersama, tentu Bima akan membantunya. Namun, Bima menggelengkan kepala. Bukan, Citra. Aku sekarang adalah CEO sebuah PMC. PMC? Private Military Company. Perusahaan militer swasta. Bisnis yang cukup besar di Indonesia sekarang. Bima mengeluarkan kartu nama dan memberikannya kepada Citra. Tertulis, Bima Prakoso, CEO, Nusantara Defense Solutions. Kartu nama yang dicetak di atas kertas mewah dengan tinta emas. Aku sudah membuat kontrak dengan mereka. Aku akan mendapatkan 1,5 miliar rupiah sebagai imbalan untuk menyerahkanmu. Citra tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rekan yang 15 tahun lalu mempertaruhkan nyawanya dalam misi, sosok kakak yang selalu melindunginya, kini mengatakan akan menyerahkannya demi uang. Mas, demi uang. Mas mau menjualku? Suara Citra bergetar. Perasaan tidak percaya dan pengkhianatan melandanya secara bersamaan. Maaf, Citra. Tapi ini bisnis. Kamu juga pasti mengerti. Suara Bima tetap tenang. Seolah-olah sedang membicarakan jual beli saham. Setelah operasi itu, tim kita dibubarkan, kan? Lestari meninggal karena kecelakaan lalu lintas, dan Arif bunuh diri. Hanya aku yang selamat. Bima berkata sambil menatap kaca patri gereja. Awalnya aku juga kesulitan. Tapi dunia sudah berubah. Sekarang, bahkan perang pun adalah bisnis.
Era di mana perusahaan menyewa tentara bayaran, bukan lagi negara. Citra tidak bisa percaya dengan perubahan Bima. Ia ragu apakah ini orang yang sama yang pernah menangis bersamanya saat mengurus jenazah rekan-rekan mereka. Jadi, Lestari dan Arif, apakah itu benar-benar kecelakaan? Kematian mereka justru menjadi kesempatan bagiku. Aku bisa menghapus masa lalu sepenuhnya dan memulai hidup baru. Bima melihat jam tangannya. Sebentar lagi HKM akan datang. Anak HKM Al-Basir itu. Usianya sudah 25 tahun sekarang. Katanya dia sangat kejam, mirip ayahnya. Suara mobil terdengar dari luar gereja. Citra secara naluriah memeriksa pintu masuk. 3 SUV hitam mengepung sekitar gereja. Sudah datang, kata Bima sambil berdiri. Ekspresi Bima lebih menunjukkan kelegaan daripada rasa bersalah. Mas, apa Mas benar-benar akan melakukan ini? Tanya Citra untuk terakhir kalinya, tetapi Bima tidak menjawab. Ia malah berjalan menuju pintu masuk gereja. Pintu terbuka, dan seorang pria asing masuk. Tingginya sekitar 185 cm dengan postur tegap. Wajahnya menunjukkan ciri khas Timur Tengah, tetapi ia berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Anda pasti HKM, sapa Bima kepada pria itu. Pak Bima, terima kasih atas kerja keras Anda, kata pria yang dipanggil HKM itu sambil berjabat tangan dengan Bima. Tatapan HKM sama seperti saat ia masih kecil 15 tahun lalu. Tatapan dingin yang penuh dendam. Apakah wanita itu Park Myeon? Tanya HKM sambil menunjuk Citra. Tatapan HKM penuh dengan kebencian yang terpendam selama 15 tahun. Ya, benar, jawab Bima. HKM pun mendekati Citra. Citra berdiri dan berhadapan dengan HKM. Akhirnya kita bertemu, Nona Citra Wulandari. Bahasa Indonesia HKM sempurna. Jelas ia telah mempersiapkan momen ini dengan belajar bahasa Indonesia selama 15 tahun. Anda yang membunuh ayah saya, kan? Ayahmu adalah seorang teroris, jawab Citra dengan tenang, tetapi wajah HKM semakin mengeras. Teroris atau bukan, dia adalah ayahku. Gara-gara kalian, aku menjadi yatim piatu. Suasana di dalam gereja semakin tegang. Citra memindai situasi dan mulai menghitung jalur pelarian. Tapi gereja sudah sepenuhnya terkepung. Selama 15 tahun, aku mencarimu. Aku mencari kamu dan semua rekanmu untuk balas dendam. HKM mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Foto Citra dan rekan-rekannya 15 tahun lalu. Lestari sudah kubereskan, Arif juga. Sekarang tinggal kamu. Wajah Citra memucat. Ia menyadari kematian rekan-rekannya bukan kecelakaan biasa. Kamu yang membunuh Lestari dan Arif. Balas dendam itu manis. Terutama Arif, di saat terakhirnya dia memanggil namamu. Mendengar kata-kata HKM, Citra mengepalkan tangannya. Kemarahan memuncak, tetapi ia harus menahan diri. Pak Bima, sesuai janji, saya sudah mentransfer 1,5 miliar rupiah, kata HKM kepada Bima. Bima memeriksa ponselnya. Sudah saya terima. Kalau begitu, saya permisi. Saat Bima hendak meninggalkan gereja, Citra memanggilnya. Mas Bima. Bima berhenti sejenak dan menoleh, tetapi kemudian memalingkan wajahnya dan berjalan pergi. Suara pintu gereja yang tertutup terdengar sangat keras. Kini, di dalam gereja hanya ada Citra, HKM, dan anak buahnya. Citra benar-benar terisolasi. Sekarang, mari kita mulai, kata HKM dengan senyum sinis. Citra merasa harapan terakhirnya telah sirna. Udara di dalam gereja semakin berat. Anak buah HKM mulai menggeledah setiap sudut gereja. Citra dengan cepat memindai sekelilingnya mencari jalan keluar. Pintu masuk utama sudah diblokir, dan pintu-pintu samping juga dijaga oleh anak buah HKM. Citra Wulandari, aku tahu kau bersembunyi di mana. Keluar dan hadapi aku dengan jantan. Suara HKM menggema di seluruh gereja. Citra bersembunyi di ruang pengakuan dosa di sisi kanan gereja. Di dalam ruangan gelap itu, Citra menahan napas sambil mencoba menenangkan diri. Situasi seperti ini setelah 15 tahun. Jantung Citra berdebar kencang, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan kegembiraan aneh. Naluri yang telah lama tertidur perlahan bangkit. Suara langkah kaki semakin dekat. Salah satu anak buah HKM sedang menggeledah area dekat ruang pengakuan dosa. Melalui celah pintu,
Citra mengamati gerakan pria itu. Tingginya sekitar 175 cm, memegang pistol di tangan kanan, dan kaki kirinya sedikit pincang. Cedera lama. Jika aku menghindar ke kiri, kecepatan reaksinya akan lambat. Citra seketika menghitung cara untuk melumpuhkan pria itu. Tapi belum saatnya. Jika menimbulkan suara, anak buah yang lain akan datang. Saat itu, terdengar suara seseorang mendekat dari arah berlawanan. Citra tegang, tetapi kemudian menghela napas lega. Itu adalah suara langkah kaki seorang pastor. Lewat sini, bisik pastor tua itu dengan suara pelan. Pastor itu tampak berusia pertengahan 60-an, dengan wajah tenang dan tatapan bijaksana. Citra ragu sejenak. Bisakah aku mempercayai pastor ini? Tapi ia tidak punya pilihan lain. Pastor itu membimbing Citra ke bagian belakang altar. Di sana ada sebuah pintu kecil yang biasanya tidak terlihat. Saat pastor membuka pintu, tangga menuju ruang bawah tanah muncul. Cepat turun. Di sana aman. Citra mengikuti pastor itu turun. Saat menuruni tangga, Citra merasa aneh. Pastor ini sepertinya bukan sekadar pemuka agama biasa. Cara berjalan dan matanya yang waspada seperti orang yang terlatih. Ruang bawah tanah itu lebih luas dari yang ia kira. Seluruh bagian bawah gereja terhubung menjadi satu ruang besar, dengan salib dan Alkitab di mana-mana. Namun di salah satu sudut, terpasang peralatan modern. Lama tidak bertemu, Citra. Suara yang familiar terdengar dari kegelapan. Citra mengenal pemilik suara itu. Itu adalah Kolonel Hartono, atasan langsungnya 15 tahun lalu. Pak Kolonel, oh, maaf, sekarang Bapak Deputi, kan? Lampu menyala, memperlihatkan sosok Hartono. Rambutnya sudah memutih, tetapi ia masih berkarisma. Ia mengenakan setelan jas, tetapi postur tegapnya khas seorang prajurit masih ada. Ya, sekarang aku deputi di BIN. Kamu sudah bekerja keras. Hartono mendekati Citra. Wajahnya menunjukkan rasa kasihan dan bersalah. Pak Deputi, bagaimana Bapak bisa ada di sini? Setelah kamu menghilang, kami terus memantaumu. Kami tahu kamu hidup biasa di gang itu, dan kami juga sudah mengantisipasi kejadian ini. Hartono menunjuk sebuah kursi, menyuruh Citra duduk. Citra masih bingung, tetapi ia duduk. Pak, saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa semua ini tiba-tiba terjadi? Citra, ada kebenaran yang harus kamu ketahui. Hartono mengeluarkan tablet dan memberikannya kepada Citra. Di layar, ditampilkan dokumen rahasia dari Operasi Suriah 15 tahun lalu. Bima sudah menjadi mata-mata ganda sejak 5 tahun yang lalu. Dialah yang membocorkan informasi Operasi Suriah kepada musuh. Tangan Citra mulai gemetar. Ia tidak ingin percaya, tetapi dokumen di tablet itu sangat jelas. Catatan kontak Bima dengan musuh, bukti transfer informasi, semuanya ada di sana. Lalu rekan-rekan yang tewas. Itu karena pengkhianatan Bima. Kematian Lestari dan Arif juga bukan kecelakaan. Semuanya sudah direncanakan. Kata-kata Hartono membuat Citra terkejut. Kematian rekan-rekannya bukan kecelakaan, melainkan akibat pengkhianatan. Lalu aku. Kamu hanyalah kambing hitam. Bima mencoba menimpakan semua kesalahan padamu untuk menutupi pengkhianatannya. Saat Citra menggeser layar tablet, muncul informasi yang lebih mengejutkan. Identitas para preman yang mengganggunya di gang. Para preman di gang itu sebenarnya adalah tentara bayaran yang disewa HKM. Tujuannya adalah untuk secara perlahan mendorongmu ke sudut dan membuatmu putus asa. Citra menyadari semuanya terhubung. Kehidupan biasanya di gang, ancaman preman, pengkhianatan Bima, semuanya adalah bagian dari rencana balas dendam HKM. HKM merencanakannya dengan sangat teliti. Selama 15 tahun, ia mencarimu sambil menyusun rencana balas dendam. Menghancurkan kehidupan biasa yang paling kau hargai, membuatmu dikhianati oleh rekan yang kau percaya, dan membalas dendam di puncak keputusasaanmu. Mendengarkan penjelasan Hartono, kemarahan Citra memuncak. Tapi pada saat yang sama, semuanya menjadi jelas. Pak, jadi HKM yang menunggu di atas, apakah dia benar-benar anak HKM Al-Basir? Ya. Tapi bahkan dia tidak akan bisa menemukanmu tanpa bantuan Bima. Hartono menunjukkan file lain. Catatan kontak antara Bima dan HKM sejak 5 tahun lalu. Awalnya Bima berkhianat karena uang.
Dia butuh modal untuk memulai bisnis PMC-nya. Tapi lama-kelamaan, dia sepenuhnya berpihak pada HKM. Citra mengepalkan tangannya. Rasa bersalah yang menghantuinya selama 15 tahun ternyata tidak berdasar. Pak, lalu apa yang harus saya lakukan? Sekarang, kamulah yang harus memilih. Terus melarikan diri, atau menyelesaikan semuanya. Hartono memberikan sebuah tas kecil kepada Citra. Di dalamnya ada pistol dan berbagai peralatan yang pernah ia gunakan. Ini barang-barang yang kau pakai 15 tahun lalu. Semuanya sudah di-upgrade dengan spesifikasi terbaru. Citra mengambil pistol itu. Sudah lama ia tidak memegangnya, tetapi rasanya masih sangat familiar. Seperti menemukan kembali bagian tubuh yang hilang. Pak, bagaimana dengan orang-orang di atas? Gereja ini sudah dikepung oleh agen-agen kita. Tapi melenyapkan HKM adalah tugasmu. Ini bukan balas dendam pribadi, ini adalah tentang menegakkan keadilan. Citra menarik napas dalam-dalam. Selama 15 tahun ia mencoba hidup normal, tetapi akhirnya waktu untuk menghadapi masa lalu tiba. Sekarang, tidak ada lagi alasan untuk lari. Justru, ada tugas yang harus saya selesaikan. Hartono menepuk bahu Citra. Hati-hati, Citra. HKM juga sudah bersiap selama 15 tahun. Tidak akan mudah. Saya mengerti. Kali ini, saya akan menyelesaikannya. Citra berdiri dan memeriksa senjatanya. Pembunuh yang tertidur selama 15 tahun telah sepenuhnya bangkit. Ia tidak akan lari lagi. Dari atas, suara HKM masih terdengar, mencarinya. Tapi sekarang, Citra tidak takut. Justru, ia menantikannya. Kali ini, aku benar-benar akan menyelesaikannya. Setelah 2 hari di ruang bawah tanah gereja, Citra menjadi orang yang sama sekali baru. Setelah mengetahui semua kebenaran dari Deputi Hartono, Citra memutuskan untuk tidak lagi terikat oleh masa lalu. Sekarang adalah waktunya untuk menegakkan keadilan. 3 Agustus 2024, pukul 18. Citra muncul kembali di gang. Tapi kali ini, ia bukan datang untuk memasak Indomie. Gerobaknya masih di tempat yang sama, tetapi di dalamnya tersembunyi senjata-senjata yang pernah ia gunakan. Citra berpura-pura menyiapkan gerobaknya seperti biasa. Namun, tatapan matanya sangat berbeda. Naluri pembunuh yang tertidur selama 15 tahun telah sepenuhnya bangkit. Sekitar pukul 19, seperti yang diperkirakan, 3 SUV hitam muncul di pintu masuk gang. Dari mobil pertama, turun bos preman itu. Dari mobil kedua, Bima. Dan dari mobil ketiga, HKM. Penampilan HKM benar-benar berbeda dari masa kecilnya. Tingginya sekitar 188 cm, dan posturnya kokoh. Wajahnya memiliki fitur tajam seperti ayahnya, dan matanya penuh dendam. Akhirnya kau menunjukkan wujud aslimu, Citra Wulandari, kata HKM dengan bahasa Indonesia yang lancar. Jelas ia telah menguasai bahasa Indonesia dengan sempurna selama 15 tahun. Aksennya pun nyaris seperti penutur asli. Citra perlahan keluar dari balik gerobaknya. Penampilannya juga berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi pakaian biasa yang ia kenakan, melainkan seragam taktis hitam, dengan sarung pistol di pinggangnya. Sudah 15 tahun. Ya, HKM, jawab Citra dalam bahasa Arab. Ekspresi HKM seketika menegang. Sepertinya ia tidak menyangka Citra bisa berbahasa Arab. Ayahmu adalah iblis. Dia menyebabkan kematian banyak orang tak berdosa. Bahasa Arab Citra sempurna. Kemampuan yang ia pelajari selama misi di Suriah 15 tahun lalu masih melekat. Dia tetap ayahku, teriak HKM dengan suara penuh amarah. Anak buah HKM serentak mengeluarkan senjata mereka. Pada saat itu, Citra juga bergerak. Secepat kilat, ia berlindung di balik gerobaknya dan mencabut pistolnya. Tembakan pertama menggema di gang. Baku tembak dimulai. Di gang sempit itu, Citra bergerak dengan anggun seolah menari. Ia menggunakan gerobak, tiang listrik, dan mobil yang terparkir sebagai perlindungan, menghindari serangan musuh. Pembunuh yang tertidur selama 15 tahun telah sepenuhnya bangkit. Gerakan Citra nyaris seperti seni. Dengan tembakan yang akurat, ia melumpuhkan anak buah HKM satu persatu. Saat itu, sebuah drone muncul di langit. Agen BIN yang dikirim oleh Deputi Hartono memantau situasi secara real-time. Bersamaan dengan itu,
Seseorang mulai menyiarkan adegan itu melalui Instagram Live. Apa ini? Baku tembak beneran? Ini syuting film action di Tanah Abang, bukan? Bukan, ini kayaknya beneran, deh. Situasi itu mulai menyebar secara real-time melalui media sosial. Tapi Citra tidak punya waktu untuk peduli. Bertahan hidup adalah prioritas utama. Anak buah bos preman itu dengan cepat dilumpuhkan. Kini yang tersisa hanyalah Bima dan HKM. Bima berteriak dari balik tempat perlindungannya sambil mengarahkan pistol. Citra, hentikan. Ini sudah tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya, jawab Citra dengan tawa sinis. Mas yang membuat Lestari dan Arif mati. Mas yang mengkhianatiku. Itu terpaksa kulakukan, suara Bima bergetar. Sepertinya ia merasakan penyesalan. Mas juga sudah memilih jalan mas sendiri, kan? Kata Citra dengan dingin sambil melepaskan tembakan akurat. Peluru itu mengenai bahu Bima. Bima terhuyung dan jatuh. Mas Bima? Citra ragu sejenak. Meskipun pengkhianat, Bima pernah menjadi rekan yang bertaruh nyawa bersamanya. Tapi Bima sudah kehilangan kesadaran. Kini, hanya tersisa duel 1-1 dengan HKM. HKM keluar dari tempat perlindungannya dan berhadapan dengan Citra. Keduanya memegang pistol, tetapi tidak saling menodongkan. Aku sudah menunggu 15 tahun, teriak HKM dengan suara penuh amarah. Aku juga, jawab Citra. Namun, suaranya lebih banyak mengandung kesedihan daripada kemarahan. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mati karena ayahmu? Tahukah kamu betapa menderitanya warga sipil tak berdosa? Aku tidak tahu. Bagiku, dia hanyalah ayahku. Air mata mengalir di mata HKM. Kerinduan dan amarah yang terpendam selama 15 tahun meledak sekaligus. HKM, balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam yang baru. Lingkaran kebencian ini akan terus berlanjut. Citra menurunkan pistolnya. HKM tampak bingung sejenak dan juga menurunkan pistolnya. Ayahmu mungkin menjadi teroris karena balas dendam seseorang. Tapi itu tidak berarti dia boleh membunuh orang-orang tak berdosa. Lalu apa yang harus kulakukan? Suara HKM bergetar. Kehidupan yang ia jalani selama 15 tahun hanya untuk balas dendam seakan runtuh. Maafkan. Dan mulailah hidup baru. Mendengar kata-kata Citra, HKM berlutut. Kekuatan yang menopangnya selama 15 tahun seakan lenyap. Saat itu, suara sirene terdengar dari pintu masuk gang. Agen BIN dan polisi yang dikirim oleh Deputi Hartono telah tiba. Citra meletakkan pistolnya di tanah. Semuanya telah berakhir. Hantu masa lalu yang menghantuinya selama 15 tahun telah benar-benar lenyap. Deputi Hartono masuk ke gang dan mendekati Citra. Kerja bagus, Citra. Pak, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Ya, sekarang benar-benar sudah berakhir. HKM ditangkap, dan Bima dilarikan ke rumah sakit. Bos preman dan anak buahnya juga diamankan oleh polisi. Citra menatap gerobaknya. Meskipun rusak parah akibat baku tembak, itu masih merupakan tempat berharganya. Pak, apakah saya bisa berjualan Indomie lagi? Tentu saja. Sekarang, kamu benar-benar bisa hidup normal. Malam semakin larut, tetapi orang-orang masih berkumpul di gang. Berita yang menyebar melalui media sosial membuat para penonton berdatangan. Tapi Citra tidak peduli. Ia tidak punya alasan lagi untuk bersembunyi. 3 September 2024. Musim kemarau yang sejuk datang ke gang itu. Sebulan telah berlalu sejak baku tembak, tetapi gang itu telah kembali damai. Citra masih berjualan Indomie di tempat yang sama. Tapi sekarang, ia benar-benar menjadi orang biasa. Indomie 5 ribuan, 5 ribuan. Suara Citra bergema di gang. Teriakan yang sama seperti dulu, tetapi hati Citra benar-benar berbeda. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu, dan tidak perlu waspada terhadap siapapun. Gerobaknya pun baru. Gerobak lama yang hancur akibat baku tembak digantikan oleh gerobak modern hadiah dari Deputi Hartono. Fiturnya bagus dan peralatan masaknya tertata rapi. Mbak, hari ini syuting YouTube lagi? Tanya Rina, seorang mahasiswi yang menjadi pelanggan setianya, sambil memegang ponsel. Sebulan terakhir, Citra mengelola channel YouTube bernama Mbak Indomie 5000. Pelanggannya baru sekitar 3000, tetapi terus bertambah. Iya.
Hari ini mau bikin video cara membuat Indomie kuah pedas, jawab Citra sambil tersenyum. Memulai YouTube adalah usulan Deputi Hartono. Karena masa lalunya sudah sedikit diketahui publik melalui media sosial, tujuannya adalah untuk mengubah citranya menjadi positif. Awalnya canggung, tetapi sekarang ia sudah cukup terbiasa. Selain resep Indomie, ia juga mengunggah konten tentang kehidupan sehari-hari para pedagang di gang atau rekomendasi kuliner. Komentar-komentarnya pun sebagian besar berisi dukungan. Mbak keren banget. Apapun masa lalunya, melihat Mbak menjalani hidup baru sekarang itu menginspirasi. Mbak Indomie 5000, semangat. Kapan-kapan aku pasti ke sana. Hebat banget Mbak berjuang sampai akhir untuk melindungi gang. Sekitar pukul 3 sore, sebuah sedan hitam yang familiar berhenti di pintu masuk gang. Deputi Hartono turun. Ia mengenakan pakaian kasual, bukan setelan jas, membuatnya terlihat lebih santai. Pak Deputi, silakan masuk, sapa Citra dengan ceria. Deputi Hartono mengunjungi gang itu sekali atau 2 kali sebulan. Secara resmi untuk memeriksa situasi, tetapi sebenarnya untuk memastikan Citra baik-baik saja. Indomie 1. Hari ini spesialnya apa? Hari ini Indomie kuah pedas dengan telur dan banyak irisan daun bawang. Karena buat syuting YouTube, jadi saya buat lebih spesial. Sambil Citra memasak, Deputi Hartono melihat sekeliling. Suasana gang benar-benar berubah. Para pedagang yang sempat pergi mulai kembali, dan beberapa warung baru juga buka. Namun, gentrifikasi yang berlebihan berhasil dicegah. Citra, kamu benar-benar akan hidup seperti ini? Tanya Deputi Hartono dengan hati-hati sambil menerima semangkuk Indomie dan mengamati ekspresi Citra. Iya, Pak. Sekarang saya benar-benar ingin hidup normal. Gang ini sudah menjadi rumah saya yang sesungguhnya. Jawaban Citra penuh keyakinan. Ia tidak lagi goyah. Kalau begitu, ini bagaimana? Deputi Hartono mengeluarkan tablet kecil dan menunjukkannya. Di layar, tertampil detail misi baru. Operasi pemberantasan kartel narkoba di Asia Tenggara. Dengan hormat, saya tolak. Citra tersenyum dan menggelengkan kepala. Deputi Hartono sepertinya sudah menduga jawaban itu dan tidak kecewa. Baiklah, aku mengerti. Tapi kapanpun kamu berubah pikiran, hubungi aku. Bapak juga sering-sering mampir makan Indomie ke sini. Gratis buat Bapak. Wah, terima kasih. Nanti kalau sudah pensiun, aku akan sering datang. Setelah Deputi Hartono selesai makan dan pergi, Citra kembali ke rutinitasnya. Pukul 5 sore, orang-orang mulai berdatangan ke gang. Mbak Citra, Indomie 1. Pak Budi, pemilik warung, mendekat. Setelah mengetahui masa lalu Citra, Pak Budi tetap bersikap sama. Justru ia semakin berterima kasih karena Citra telah melindungi gang mereka. Siap, Pak. Sebentar saya buatkan. Saat Citra mulai memasak, sekelompok anak-anak muncul. 5 anak SD berkumpul di sekitar gerobaknya. Kak, Indomie lagi dong. Kakak ini yang di YouTube, kan? Iya, benar. Bak Indomie 5000. Celoteh anak-anak itu mencerahkan suasana gang. Citra memasak beberapa porsi Indomie untuk mereka. Ia tidak memungut bayaran. Penghasilan dari iklan YouTube sudah lebih dari cukup untuk hidup. Kak, ini enak banget. Ibuku subscribe channel kakak, loh. Aku nanti kalau besar mau jualan Indomie juga. Anak-anak itu berfoto selfie dengan Citra sambil berteriak, Mbak Indomie 5000 keren. Melihat pemandangan itu, Citra merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah kehidupan normal yang sebenarnya. Inilah yang benar-benar aku inginkan. Matahari perlahan terbenam. Citra merapikan gerobaknya dan menatap langit. Senja kemerahan mewarnai gang dengan hangat. Kegelapan masa lalu telah sepenuhnya sirna, dan kini benar-benar merupakan awal yang baru. Para pedagang gang juga mulai menutup warung mereka. Pak Budi melambaikan tangan kepada Citra sambil menurunkan rolling door warungnya. Nenek penjual gado-gado juga menyapa, besok ketemu lagi, ya. Citra memasukkan gerobaknya ke gudang dan berjalan menuju kamar kosnya. Setiap orang yang ia temui di jalan menyapanya. Tidak perlu lagi waspada, tidak perlu lagi bersembunyi. Setibanya di kamar kos, Citra memeriksa komentar di YouTube. Video Indomie kuah pedas yang ia unggah hari ini mendapat banyak komentar. Berkat Mbak,
Di daerahku juga ada yang jualan Indomie murah. Terharu banget. Melihat Mbak mengatasi masa lalu dan memulai hidup baru itu keren. Aku coba resep Indomie Mbak di rumah, enak banget. Citra membalas satu persatu komentar itu dengan tulus. Berinteraksi dengan penggemarnya menjadi kesenangan baru bagi Citra. Baru pada pukul 10 malam, Citra beranjak tidur. Berbaring di tempat tidur dan menatap keluar jendela, gang itu sunyi. Malam yang damai. Saat itu, ponselnya berbunyi. Notifikasi komentar YouTube. Mbak, besok aku ke Jakarta, aku pasti mampir makan Indominya. Aku naik kereta dari Surabaya. Citra tersenyum dan mengetik balasan. Iya, saya tunggu, ya. Nanti saya buatkan yang paling enak. Sekitar pukul 2 dini hari, suara seorang pengemudi ojek online terdengar dari ujung gang. Indomie 1, Mbak. Citra terkejut dan membuka jendela. Ada pelanggan yang mencari Indomie selarut ini. Aneh, pikirnya. Tapi kemudian ia tersenyum. Sekarang, pelanggan manapun yang datang, ia tidak takut lagi. Citra membuka jendela dan menjawab dengan wajah ceria. Iya, Mas. Sebentar saya buatkan. Citra mengenakan pakaiannya lagi dan mengeluarkan gerobaknya. Hari yang baru telah dimulai. Bersama dengan kedamaian yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Waktu berharga Anda telah memberikan kekuatan besar bagi saya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe dan like, ya.